Fotografi setelah kita adakan 7 kali ya, 8 kali. Selama 8 kali itu kita menggunakan handphone sebagai kamera. Sedangkan sore ini akan dibawakan oleh Pak Singgi Tamadi. Itu bedanya handphone dengan kamera ya Pak Tamadi ya. Jadi kita mulai menginjak ke lebih serius lagi dalam bidang fotografi, yaitu kita mengenal kamera. Nah, nanti akan sebagai mentornya Pak Tamadi, dan selanjutnya nanti kalau ingin memperdalam terus di PMTS ini masih bisa terus berlanjut. Zaman sekarang semua orang tidak terlepas dari HP ya, dan HP sekarang kualitasnya sudah cukup bagus. Tapi ya tentu saja kita tidak bisa melawan hasil dari kamera yang serius ya, seperti DSLR, mirrorless ya. Nah, saya hari ini dikasih tugas untuk mengisi acara ini dengan materi bagaimana sih perbandingan antara kamera HP dengan kamera serius. Nah, perbedaan prinsip ya antara kamera HP dengan kamera serius ya, yang saya bawa di depan saya ini namanya kamera DSLR. Dulu ya, kamera itu kan masih basisnya masih film. Jadi dulu kalau kita nggak beli film, kita motret ya nggak bisa dapat gambar. Nah, maka dulu kamera itu disebut SLR, single lens reflex. Tandanya kamera itu dinamakan single lens reflex karena lensanya bisa dilepas untuk ditukar. Nah, ini seperti ini kan lensanya bisa lepas tukar ya. Nah, seperti ini. Nah, tujuan dari melepas tukar ini adalah supaya kita bisa mengganti lensa sesuai dengan keperluan. Ada lensa yang pendek, menengah, ada yang panjang ya. Seperti yang kita lihat di TV-TV ya, kalau ada wartawan olahraga motret sepak bola, lensanya kan panjang sekali ya. Nah, atau orang yang berburu di alam bebas, dia ingin motret dari kejauhan, ya kadang-kadang ada hewan di alam bebas yang tidak bisa didekati, harus motret dari jarak jauh ya. Nah, dengan fasilitas lepas tukar lensa ini kita bebas untuk beli lensa panjang atau pendek seberapa itu tergantung. Ada orang yang senang foto ya di alam bebas, ada yang foto orang, ada yang foto pemandangan ya. Nah, bedanya dengan kamera HP. Kenapa sih kamera HP kok tambah lama ya? Dulu kan lensanya cuma 1, keluar lagi 2, keluar lagi 3, sekarang 4 ya. Nah itu kan sebenarnya yang beda itu kan panjang lensanya saja. Jadi sebenarnya lensa di HP itu ada beberapa kan bedanya panjang lensanya saja. Coba diklik lensa yang kedua. Nah nanti besarnya objek kan beda. Atau lebih gampangnya pakai bahasa orang awam ya, objeknya nanti jauh dekatnya beda ya, padahal aku mau motret orang jarak 3 meter, kalau pakai lensa ini kelihatan close up, kalau pakai lensa yang ini kelihatan satu badan, kalau pakai lensa ini kelihatan wide, pemandangannya kelihatan lebar. Jadi zaman HP ini ya dengan kemudahan tinggal diklik di touchscreen-nya sudah bisa ganti lensa. Sedangkan kalau kamera serius, ya harus bener-bener ganti lensa secara fisik ya. Nah, tapi jangan ditanya kualitasnya. Ya. Karena sensor kamera yang serius seperti ini, itu sensornya besar. Ya, nanti saya jelaskan apa itu sebenarnya sensor ya. Di HP kita, itu bisa jadi foto bagus kalau dilihat di layar HP. Ya, betul enggak? Katanya ada teman saya ngomong gini, loh sekarang itu loh mana ada orang belajar kamera serius. Wong kamera iPhone saya itu loh bisa menghasilkan lebih bagus daripada kamera katanya. Iya, karena Anda lihatnya di layar HP Anda, iPhone Anda.
di mana iPhone itu dikenal memang LCD-nya sangat, layarnya memang bagus. Tapi kalau kita butuh suatu file, hasil foto yang lebih berkualitas, misalkan untuk pencetakan, ya. Sekarang jarang ya orang mencetak foto ya. Tapi masih ada foto-foto yang dicetak, terutama foto wedding, foto keluarga, foto wisuda, ya. Kita masih mencetak foto untuk dipajang di rumah, untuk di figura dipajang di rumah. Coba kalau kita fotonya pakai HP, kalau diperbesar ya nggak bisa sebagus kamera profesional, kamera serius ya. Nah, kamera yang di depan saya ini kan namanya DSLR. Kalau dulu namanya SLR, sekarang ditambah D di depannya. Singkatan apa D ini? Ada yang tahu? Ya, digital. Jadi sebenarnya SLR itu adalah kamera basisnya film, DSLR ya basisnya digital. Ada beberapa kamera yang punya internal memori, ada memori sementara. Kita dengan nyaman sudah bisa beli memory card yang kapasitasnya sangat besar ya. Contoh ya, yang punya kamera-kamera serius ini, memory card-nya berapa giga? Saya dengar sekarang memory card ada yang 1 tera, itu terlalu banyak. Ya. Nah, sekarang saya punya memory card 64 giga aja bisa foto 1000 kali loh. Ya. Lah, itu 64. Kalau yang 1 tera bisa berapa ribu nanti ya. Ya. Oke, jadi perbedaan besarnya sensor di kamera HP dengan di kamera DSLR ini yang membuat gambarnya jadi beda kualitas. Jangan percaya pada megapiksel ya. Biasanya orang itu tertarik beli HP baru karena megapikselnya lebih tinggi. Megapiksel itu sebenarnya kemampuan untuk pencetakan ukuran besar. Tapi berhubung kamera HP itu sensornya kecil, nggak mampu dicetak besar. Ya, ketajamannya juga akan menurun meskipun megapikselnya tinggi. Nah, kamera-kamera serius sekarang ya rata-rata sudah 24 megapiksel ya. Bahkan banyak yang lebih tinggi dari itu. Megapikselnya itu lebih tinggi, harganya lebih mahal ya. Nah, itu salah satu trik jualannya dari pabrik. Ya. Hari ini keluar kamera 24 megapiksel, tahun depan keluar 30 megapiksel. Supaya apa? Supaya bisa jual lebih mahal ya. Padahal sensornya tetap aja ukuran segitu. Nah, di dunia kamera serius ini besaran sensornya ada 2 macam ya, teman-teman semua ya. Yang pertama disebut APS, yang gede itu disebut full frame. Sensor full frame. Kenapa ya? Sensor yang besar itu dinamakan full frame. Ya, saya tempo hari ya, waktu mendengar kata full frame itu ya cari tahu. Kenapa ya disebut full frame? Masih ingat ya, waktu zaman film, itu film 1 roll itu kan isinya 36. Tinggi filmnya itu 35 mili, maka filmnya disebut film 35 mili. Itu dimensi dari gambarnya di film itu hanya 24 kali 36 mili. Satu film nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu satu frame-nya 24 kali 36 mili. Hari ini kalau kita punya kamera yang sensornya ukurannya sama dengan film, yaitu 24 kali 36 mili itu disebut sensornya full frame. Sama dengan frame-nya film. Itulah yang saat ini merupakan unggulan dari kamera small format. Ini namanya kamera small format ya. Masih format kecil ini. Sensornya format kecil, meskipun full frame. Karena ada lagi kamera yang di atasnya ini namanya medium format. Sensornya lebih gede lagi, harganya juga lebih mahal lagi. Biasanya kamera medium format itu dikuasai oleh pabrikan dari Eropa. Dari Swedia, dari Denmark, itu yang menguasai pasar medium format. Harga kameranya 3 digit ya. Ratusan juta. Ya, ada yang mereknya Hasselblad, ada yang mereknya Phase One. Itu buatan
Eropa. Ya, kalau di pabrikan Jepang yang membuat sensor medium format itu hanya satu pabrik, yaitu Fujifilm. Yang lain belum bikin, Sony, Nikon, Canon belum. Ya, kita hari ini punya kamera serius yang sensornya full frame, udah sangat bagus ya. Contohnya sekarang yang populer itu adalah, bukan pesan sponsor ya teman-teman ya, yang paling populer saat ini kan seri Sony A7. Nah itu sensornya full frame. Jadi kalau kita mau membeli kamera Sony itu gampang, karena yang tipenya hanya 1 digit itu full frame. Yang tipenya 4 digit 6400, nah itu APS-C. Ya. Nah, kembali ke ukuran sensor. Tadi kan yang sensor yang besar itu kan namanya full frame ya. Yang APS-C itu besarnya hanya 2/3-nya full frame. Jadi hanya 66%-nya, lebih kecil. Pertanyaannya, kenapa ya pabrik itu membuat 2 macam ukuran sensor? Tahu kenapa? Ya, supaya yang sensornya kecil itu harganya lebih terjangkau. Betul nggak? Sony yang seri 4 digit tadi, APS-C, ada yang harganya di bawah 10 juta. Ya. Nah, kamera sekarang ini yang serius itu juga ada yang namanya mirrorless. Ya. Kamera saya ini kan DSLR. Lensanya bisa diganti ya. Tapi di dalamnya ini ada mirrornya ini. Nah, nanti di kesempatan berikutnya saya akan membeberkan untuk apa kegunaan dari mirror tadi. Hari ini kan kita baru pertemuan awal. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan mengenai kamera yang langsung jadi gambar ya. Nah, itu kan nggak ada filenya, langsung jadi gambar ya. Nah, kalau zaman dulu, belum masuk era digital ya, zaman dulu, kamera Polaroid itu, kamera instan, lebih tepatnya disebut kamera instan ya. Karena Polaroid itu merek sebenarnya. Merek dari film Polaroid. Ya. Ya, karena dia penemu film instan, maka namanya jadi populer. Jadi film instan disebut film ya, Polaroid. Kalau zaman dulu, Polaroid itu dipakai untuk 2 hal. Yang pertama, untuk membuat pas foto kilat. Ya, dulu ada beberapa studio itu pas foto kilat gitu. Loh, kenapa ya orang mau bikin pas foto kok kilat ya? Ya, mungkin ada keperluan mendadak. Ya, harus segera urus paspor, harus urus KTP, harus daftar sekolah. Nah, itu pas foto kilat. Itu kegunaan pertama. Kegunaan kedua, untuk yang lebih serius itu untuk test shot. Jadi kalau motret suatu yang penting, misalkan motret interior dari suatu hotel. Wah, waktu itu zamannya kan masih pakai film. Jadi nggak bisa langsung lihat di LCD kan hasilnya. Nah, itu dites dulu pemotretannya memakai Polaroid. Itu zaman test shot dengan kamera diganti punggung Polaroid itu, satu pak itu 125.000. Sekali tes gini, jret, 12.500. Mungkin kalau cuacanya dingin, sangat dingin, ya perlu waktu lebih dari 90 detik, sedikit lah, ditambahi waktu sedikit. Itu kan waktu ditarik itu bahan kimianya menggores pada area gambarnya. Ditarik, itu menggores gini, tunggu prosesnya warnanya supaya keluar. Nah, hari ini film yang disebut film instan itu dibuat lebih kecil. Bukan dimensi yang seperti dulu lagi, lebih kecil. Dan dibuat oleh anak-anak muda sebagai media untuk seneng. Saya ketemu dengan fotografer yang motretnya pakai Polaroid. Ya. Waktu itu film Polaroid itu satu pak 125.000, berarti satu gambar kan 12.500. Dia jualnya 20.000. Aku tanya gini kepada orang yang motret itu ya, Pak, misalkan ya, sampean motret satu kali, jret gini ya, orangnya merem ya, terus orangnya nggak mau, minta diulangi, berarti kan 12.500 kali 2, 25.000, rugi 5.000 dia. Ya, hari ini saya pergi Telaga Sarangan, ketemu mereka juga, dia membawa printer portable, printer yang pakai baterai, kemudian kameranya sudah seperti ini DSLR. Dia ngomong gini kepada calon customernya, Bu, Ibu nanti pesan berapa gambar?
Berapa satu gambar 20.000 ya? Ya aku pesan 2. Ya motretnya 10 kali. Ya karena kan dia nggak usah beli film. Nah, terus nanti ditunjukkan gini, loh ini kok api, ini kok api, akhirnya dibeli 5. Lebih cuan ya. Ya, jadi ada aplikasi dari kamera yang langsung bisa mentransfer file hasil foto ke HP. Tapi kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan filenya jadi dikompres, kecil ya. Kalau misalkan ada pilihan uncompres, tidak dikompres, itu nanti mentransfernya agak lama. Ya, perlu waktu agak lama. Ya, normal lah, WiFi kan juga kita kalau mendownload YouTube ya, kalau filenya gede ya lama juga kan. Jepang itu kamera yang masuk ke Indonesia itu ada 7 merek loh Pak. Ya saya sebutkan ya, Sony, Fuji, Nikon, Canon, Panasonic, Olympus, Pentax. Ada 7 ya. Jadi sebenarnya pasar kamera di dunia ya, bukan di Indonesia aja ya, di dunia itu dikuasai oleh Jepang sebenarnya. Nah tadi saya akan cerita kamera small format. Jadi Sony, Fuji, Nikon, Canon dan seterusnya tadi itu small format semua, kecuali Fuji ada yang medium format, lebih gede sensornya ya. Nah kalau orang sudah nggak puas dengan small formatnya Jepang, itu belinya Leica Pak. Leica itu buatan Jerman. Mahal, iya mahal. Lensanya aja ada yang harganya 100 juta. Kenapa Leica itu mahal? Karena dia itu brandnya sangat kuat. Ya, istilahnya dia brandnya itu sudah legend. Ya, orang membeli Leica itu bukan hanya sekedar untuk motret ya, tapi suatu kebanggaan gitu ya. Ya, seperti orang beli mobil sampai miliaran itu kan bukan sekedar untuk transport, untuk kebanggaan kan. Di kamera Leica itu karena legendnya tadi. Kenapa? Ya karena Leica itu sudah usianya udah lebih dari 100 tahun ya kononnya. Jadi orang membeli Leica itu suatu kebanggaan. Kalau kamera Eropa itu ya seperti iPhone gitulah, tombolnya dikit gitu ya, sehingga lebih anggun ya. Ada 2 pilihan cara beli. Kamera itu ada yang dijualnya kit. Istilah kit itu adalah kamera satu paket dengan lensanya. Pilihan kedua adalah body only, disingkat BO ya, body only. Itu biasanya orang yang beli body only karena dia sudah punya lensa sebelumnya. Ya, kalau kita baru pertama kali beli kamera, ya jangan yang body only, nanti nggak bisa motret ya. Harus beli yang kit, ya. Nah, kit itu biasanya lensanya itu nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, tapi lensanya sudah zoom loh ya. Lensanya sudah zoom, tapi nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena yang lebih panjang lebih mahal, yang lebih pendek lebih mahal. Jadi dikasih harga lensa yang dalam tanda petik nggak terlalu mahal. Nah itu kita beli kamera kit istilahnya ya. Jangan beli yang body only. Ya misalkan Bapak mau beli, tanya gini, yang merek Nikon yang kit apa saja tipenya, yang Sony yang kit apa saja, harganya berapa, budgetnya berapa, kan gitu ya. Paket kit itu nggak mungkin beda dua. Untuk keperluan tertentu harus ada keperluan tertentu loh Pak. Jadi contohnya saya butuh lensa yang pandangannya lebih lebar karena lensa kitnya ini kurang lebar. Aku butuh lensa yang lebih bisa motret jauh karena seneng nyuri foto gitu ya. Nah itu baru beli lensa kedua. Anda mau beli lensa merek Tamron. Nah Tamronnya harus untuk Nikon. Kalau kameranya Nikon ya. Kalau kameranya Sony ya Tamronnya harus untuk Sony. Jangan sampai salah beli. Karena brand lensa yang di luar kamera itu banyak, ada Tamron, Sigma, Tokina, nanti yang Cina ada Laowa, ada Seven, aja full manual Pak lensanya. Full manual, nggak ada autofokusnya, nggak ada automatic diafragmanya, nggak ada. Ya nanti diafragma itu apa,
Kita ketemu lagi ya, next ya. Secara prinsip kamera kita itu bisa menangkap objek yang minim cahaya. Ada caranya nanti ya. Satu, kita menggunakan ISO yang lebih tinggi. Ya, ISO itu adalah kepekaan dari sensor ya. ISO-nya lebih tinggi, dia butuh cahaya lebih dikit karena dia lebih peka. Cara kedua adalah kita menggunakan slow speed nanti ya. Kalau menggunakan slow speed itu kita nanti harus pakai tripod. Agak repot ya. Loh, nanti yang cewek-cewek ngomong gini, loh masa aku kemana-mana bawa tripod? Ya berat dong. Tua lagi. Dalamnya udah buku-buku gini ya.